Siling, dengarkan aku. Aku tidak bermaksud berbohong kepadamu. Aku pernah bertanya kepadamu. Apa engkau mengetahuinya? Apakah itu penting? Awalnya aku berencana untuk jujur kepadamu. Setelah membahasnya dengan pamanku malam ini. Jujur tentang apa? Jujur kalau kau berbohong kepadaku selama ini. Mulai dari tempat bermain, syuting iklan sampai kau bekerja sebagai pegawai magang. Semuanya sudah kau rencanakan. Benar kan? Benar. Namun semua hal yang kulakukan, setelah itu tulus dari hatiku. Aku tidak berbohong padamu. Aku memang menyukaimu. Aku sudah pernah bertanya kepadamu kan? Kau bilang kau tidak akan berbohong kepadaku. Namun sekarang kau malah berbohong kepadaku. Gu Xiaohe. Sekarang aku tidak bisa membedakan lagi. Sebenarnya mana yang jujur dan bohong dari omonganmu? Aku tidak tahu. Aku tidak bermaksud menyembunyikan hal ini darimu. Ini karena awalnya aku tahu bahwa kau dan Su Yiking masih. Jangan bahas Su Yiking. Pada akhirnya aku sudah percaya padamu. Aku sudah tidak percaya kepadamu. Kau dan Mo Sansing. Yang satu adalah bos dari grup Sansing. Sementara satunya adalah tuan muda grup Sansing. Apakah menyenangkan untuk bekerja sama dan mempermainkanku? Maaf. Aku seharusnya memberitahumu sejak awal. Aku benar-benar tak menyangka bahwa masalahnya jadi seperti ini. Maaf. Kita putus saja. Aku menyukaimu. Aku benar-benar sangat menyukaimu. Bisakah kau percaya padaku sekali lagi? Kepercayaan seseorang itu ada batasnya. Kau sudah menyia-nyiakannya. Feeling. Jangan menutupiku. Aku mohon kepadamu. Bukan kau. Taga di mana? Tahu. Bomo. Ana. Ini riwayat hidupku. Melalui 2 sesi wawancara. Lowongannya baru dibuka 3 hari lalu. Saat aku pertama kali bertemu dengannya, dia memberiku banyak kejutan dan kegembiraan. Maksudmu, Su Yiking. Kau menyebut nama itu saat mabuk hari itu. Aku memiliki orang yang kusukai. Lari malam bersamanya. Waktu paling menyenangkan bagiku setiap hari. Kelak aku menjadi satelit. Berita terkini. Pada pukul 00.52 itu, New Journey diluncurkan ke angkasa dengan roket Long March 3B di pusat peluncuran satelit Andi. Journey orbit tertinggi. Tah. Bisakah kau matikan suaranya? Xiaohe. Kalian itu tidak cocok. Aku benar-benar melakukan ini demi kebaikanmu. Semua yang kau rencanakan malam ini demi kebaikanku. Bagaimana dengan Yu Siling? Kau menginjak harga dirinya dan langsung menyakitinya. Bagaimana kau bisa mengatakan hal memalukan itu? Dengan begitu tenang. Tidak mahir menilai. Saat masih muda sudah pernah kualami. Sangat wajar. Kalau kau tidak memakai mengenai dia yang berbeda, aku akan mencari cara untuk menghapusnya. Jauh
Sudah 3 tahun. Dari menunggumu memberikanku penjelasan, sampai perlahan menganggapmu sebagai bagian dari masa lalu. Namun saat aku bersiap memulai hidup baru, aku malah menyadari bahwa semua hal yang ada dalam diriku ada hubungannya denganmu. Kalau begitu, aku akan mencari jawaban itu sendiri. Cak Lim, ini adalah data penjualan Tianyi bulan ini. Di mana data perbandingan daerah Jiangqing? Kenapa tidak ada data penjualan? Setelah tokonya ditingkatkan, Data Jiangqing dibuat oleh Gu Zhaohe. Dia membuat analisis terpadu, analisis sekitar Jiangqing, yang memiliki musim hujan. Dia juga membuat rancangan penjualan baru. Dia tidak memberikannya kepadamu. kalau begitu berikan kepadaku setelah kau mengumpulkannya. Baik. Kak Ling, sejujurnya, Gu Zhaohe adalah pegawai magang. Paling dia termotivasi pernah kutemui. Memang seharusnya begitu. Kamu juga sama. Kenapa kamu membiarkan orang lain mengerjakan? Analisis data biasa kamu kerjakan. Gu Zhaohe, kenapa seingatku, Bu Ling yang memintamu untuk mengerjakan laporan ini? Masuk. Pak Mo, Anda mencari saya? Benar. Aku sudah menerima pesan darimu. Aku juga sudah memikirkannya. Memang aku kurang berpikir matang. Apakah tindakanku sudah merepotkanmu? Dengan membiarkan Gu Zhaohe bekerja bersamaku, itu menjadi kepercayaan terbesar dari Anda. Tidak mungkin itu merepotkan. Feeling. Kamu memang selalu pengertian. Ada satu hal penting yang ingin aku diskusikan hari ini. Aku sangat menghargai semua pengorbananmu untuk grup Sansing beberapa tahun ini. Aku merasa kamu seharusnya memiliki hak yang lebih nyata. Tentu saja ini berarti kamu akan bertanggung jawab besar grup Sansing ke depannya. Pak Mo, katakan saja jika ada permintaan. Berkorban demi grup Sansing memang sudah menjadi tugas saya. Kamu bergabung dalam Dewan Direksi. Asalkan kamu setuju, aku akan memberimu 3% sahamku secara cuma-cuma. Lalu aku akan mengadakan rapat untuk memulai ini secepatnya. Anda ingin saya melakukan apa? Berbicara denganmu itu sangat mudah, bahkan menyenangkan. Aku akan jujur padamu. Sebenarnya aku sangat menyayangi keponakanku Zhaohe. Sejak kakakku bekerja di luar negeri, akulah yang selalu merawatnya. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah ibu kandungnya. Jadi untuk beberapa hal penting, aku ini seperti orang luar. Kau tahu Molan, tidak peduli dengan grup Sansing.
Sekarang setelah melihat kita memajukan grup Sansing, dia pun muncul dan ingin merebut kendali. Aku tahu manusia, jadi aku tidak bisa menyalahkannya. Anda berharap saya mendukung Anda tanpa syarat. Dengarkan. Hanya kita berdua. Yang satu adalah pemimpin grup Sansing. Satunya lagi adalah pahlawan terbesar grup Sansing. Kita harus bekerja sama. Jangan biarkan kerja keras yang sudah kita bangun jatuh ke tangan orang lain. Xiling, aku butuh dukunganmu. Pak Mo, tanpa bantuan Anda selama beberapa tahun ini, saya tidak bisa berada di posisi saya sekarang. Saya pasti akan mengikuti perintah Anda. Xiling, kau memang tidak pernah mengecewakanku. Namun sebenarnya aku merasa bersalah padamu. Mola membiarkan Gu Zhaohe masuk ke grup Sansing agar bisa menghancurkan hubungan kita dengan mendekatimu. Urusan keluargaku yang sepele ini malah mengganggu menyeretmu. Aku minta maaf. Pak Mo, jangan berlebihan. Halo, Ibu. Kau bersumpah dan memberitahuku bahwa Yu Xiling tidak bermasalah. Lalu kenapa mau Sansing ajukan proposal Yu Xiling bergabung dalam Dewan Direksi? Dia juga mau menyerahkan 3% saham kepadanya. Apakah kau tahu bahwa 3% saham itu adalah sahamku gabungan saham Mo Sansing dan pemegang saham lainnya jika tidak menjamin bahwa Yu Xiling adalah orangnya? Mana mungkin dia berani? Bisa bicara. Kalau ada masalah, datanglah ke ruanganku. Kalau itu urusan pribadi, kau tidak perlu datang lagi. Kenapa kau bergabung dalam Dewan Direksi? Cepat kau mendapatkan informasi. Kenapa? Itu berpengaruh pada keuntunganmu. Sebagai karyawan, kita pasti ingin bergabung dalam Dewan Direksi. Ini adalah pencapaian tertinggi kita. Apa ada masalah? Baik, jika karena masalah kemarin, aku minta maaf kepadamu. Namun kau harus pikirkan baik-baik. Mo Sansing tak mungkin membiarkanmu bergabung ke Dewan Direksi tanpa alasan. Ada urusan lain. Kalau tidak, kau boleh keluar. Ada. Kontrak ini masih berlaku. Pihak pertama Yu Xiling dan pihak kedua Gu Zhaohe menandatangani kontrak pacaran secara sukarela. Pihak pertama Yu Xiling, pihak kedua Gu Zhaohe menandatangani kontrak pacaran secara sukarela. Kedua, tidak boleh memengaruhi perkembangan pekerjaan karena berpacaran. Ketiga, tidak boleh menekspos.
hubungan cinta kita di perusahaan. Kau tidak bisa memutuskan kontrak secara sepihak. Hanya anak kecil yang menganggap serius kontrak hubungan seperti ini. Kau sudah boleh keluar. Merek terbaru kita, Tianye. Di bawah pimpinan Yu Siling, kembali mencetak rekor penjualan baru. Mengingat Yu Siling sudah bekerja di grup Sansing selama bertahun-tahun. Dan prestasi yang tinggi. Menurutku, dia pantas mendapatkan hadiah besar. Aku mengusulkan agar Yu Siling bergabung dengan Dewan Direksi. Biar ku beritahu kalian, kali ini jika Buling masuk Dewan Direksi, divisi kita akan semakin berjaya. Sepertinya di dunia kerja, hanya dengan mendukung atasan yang tepat kita bisa lebih percaya diri dan dihargai. Itu benar. Kenapa kalian ada di sini? Kami datang untuk evaluasi. Berani-beraninya kau menyuruh orang lain mengerjakan data yang kau kerjakan. Hei, kenapa hari ini kau diam saja? Apa kau merasa? Ya. Kapannya? Ling sama Gu Zhaohe. Dia. Kenapa Gu Zhaohe masih belum datang? Berani sekali, dia datang terlambat. Aku umumkan, keputusan Yu Siling untuk bergabung ke Dewan Direksi telah disetujui secara penuh. Mulai hari ini, aku mewakili Bu Molan untuk menjalankan semua haknya di Dewan Direksi. Anggota Dewan Direksi Bu Molan mengusulkan mulai kini Mo Sansing bertanggung jawab menjalankan hak Dewan Direksi dialihkan kepada Gu Zhaohe untuk mengelolanya. Pada saat yang sama, Gu Zhaohe diangkat sebagai wakil presidir eksekutif pemasaran dan akan bekerja sama dengan Bu Yu Siling. Grup memilih wakil presiden direktur pemasaran. Seharusnya diputuskan pemungutan suara Dewan Direksi. Anggota Dewan Direksi. Saya keberatan. Apakah masih ada yang ingin mengajukan keberatan? Keputusan penunjukan disetujui, 8 suara mendukung, 1 menolak. Pak Mo, saya punya saham 28%. Anda mengajukan keberatan. Para pemegang saham pasti akan mengikuti Anda. Tuan muda Gu tak bisa wakil eksekutif. Namun kenapa Anda tidak mengajukan keberatan? Molan ingin melemahkan kekuasaanku. Masukkan Gu Zhaohe ke perusahaan. Hanya langkah pertama. Ini baru saja akan dimulai.
Dia meminta putranya bersaing denganku. Apakah aku harus langsung menghadapinya? Menang pertempuran tapi malah merugikan diri sendiri. Kita lihat strategi apa dia punya. Api bagaimana? Selama aku masih di posisi ini, ibu dan anak tidak akan bisa membuat masalah. Terlebih lagi, sepertinya Gu Zhaohe datang untuk menjadi pemegang saham pengganti demi Yu Xiling. Apa artinya itu? Ini berarti tujuan antara ibu dan anak itu tidak sepenuhnya sejalan. Kalau memang begitu, aku pun bisa tenang. Kenapa menolak aku masuk Dewan Direksi? Apakah melindungi Mo Sansing? Atau karena orang itu adalah aku? Pak Gu, mohon jaga jarak saat bekerja. Bukankah kau selalu melindungiku? Kau menolakku untuk bergabung ke Dewan Direksi. Aku melakukannya untuk perusahaan. Kau tidak cocok untuk bergabung dengan Dewan Direksi. Kenapa aku tidak cocok? Pokoknya kau memang tidak cocok. Kalau kau terus begini, aku berteriak. Teriak saja. Apa ingin lakukan? Bukankah kau ingin menyelidiki masalah Shui King? Bergabung Dewan Direksi aku bisa bantu. Tidak perlu. Sekarang tidak percaya kepadamu. Xiling? Maaf, Aku tidak ingin mendengar itu. Kau seperti anak kecil meminta permen menangis. aneh sekali ya. Aku tidak haus. Ya, Benar-benar. Ayo pergi. Pak Kang, saya sudah membaca perjanjian investasi Tianya. Tidak ada masalah besar. Hanya ada beberapa detail kecil. Meminta pengacara saya untuk membahasnya dengan pengacara Anda. Cukup didiskusikan sedikit saja. Baguslah kalau begitu. Baiklah, kalau begitu kita percepat prosesnya. Wujang, jemputlah Pak Kang dengan mobil lain. Makin cepat Tianye berjalan lancar, makin bagus. Di saat genting, korbankan hal kecil untuk menyelamatkan hal besar. Baik. Apa maumu? Kerja. Bagaimana bisa kerja tanpa ruang kerja? Ini ruang kerjaku. Di atas sana tertulis ruang kerja wakil presdir, bukan wakil presdir Yu. Aku wakil presdir. Kenapa tidak boleh di sini? Guling ini diletakkan di mana? Setelah Xiaoqing membantunya memindahkan barang. Guling, sekarang dia adalah wakil presdir. Letakkan di sini. Keluarlah. Sekalian tutup pintunya. Ya, Kalau kau begini, Menjadi rekan kerja biasa pun saja.
mungkin akan sulit kita lanjutkan. Apakah kau paham? Wuling, aku berpikir untuk bekerja lebih dekat denganmu agar kau bisa memahami kinerja dan kelayakanku menduduki jabatan ini dengan lebih baik. Memangnya apa yang kau pikir? Begini. Terdapat banyak sekali kejanggalan pada proyek Yingqiao semasa pelaksanaannya. Penghentian proyek itu juga sangat mendadak dan terjadi di masa puncak prosesnya. Apakah kau tidak merasakan ada sesuatu yang aneh? Saat itu Shui Qing menghilang. Dengan penghentian proyek Yingqiao pada waktu hampir bersamaan, aku juga sudah memeriksa banyak berkas, tapi tidak menemukan masalah. Shui Qing satu divisi denganmu. Memangnya dia tidak memperlihatkan berkas proyek yang berkaitan kepadamu? Proyek Yingqiao hasil pengembangan bersama seluruh tim kami. Setelah terbentuk proyeknya pun diserahkan kepada divisi internal grup. Waktu itu hanya Shui Qing selaku penanggung jawab proyek yang masih mengelola dan memantau merek proyek ini. Dia tidak mengizinkanku untuk terlibat. Karena itu kami bertengkar. Baiklah. Biarkan aku memberimu penjelasan. Tidak diberi Shui Qing. Kebetulan sudah waktunya pulang kerja. Berhubung searah, mari kita pergi bersama. Aku ada janji dengan orang lain. Siapa? Tidak ada urusannya denganmu. Kak Ling, Ada urusan apa yang tidak bisa dibicarakan di kantor? ada sedikit urusan pribadi. Kenapa kau minum begitu banyak alkohol? Itu Kak Ling. Kau dan Gu Xiaohe tidak punya urusan apapun. Aku bisa punya urusan apa dengannya saat dia menjadi pegawai magang? Aku tidak pernah menyinggungnya, kan? Kau tahu, bukan hal ini maksudku. Gu Xiaohe meminta kami, tidak peduli siapapun itu, harus membawa benda ini. Pergi dinas bersamamu. Dia menaruh benda ini di ruang pantry dan toilet. Setiap pagi dia membelikanmu sarapan dan kopi. Tunggu sampai kau pulang kerja barulah dia pergi. Bahkan saat rapat pun, pandangannya hanya tertuju kepadamu. Sebenarnya aku bisa melihat semua ini. Kaling, kau dan dia, kau sungguh tidak punya perasaan apapun terhadapnya. Tidak ada. Sungguh. Kalau begitu aku bisa mengejarnya tenang. Kau minum pelan-pelan? Aku tidak apa-apa, Kak Ling. Kak, kalau tidak ada urusan lagi aku pulang dulu ya. Jangan begitu, Kak Ling. Temanilah aku minum sedikit lagi. Ayo.
Terima kasih, Kak Ling. Kebetulan sekali. Baru pulang kerja ya? Hari ini kenapa kau pulang telat begini? Kau sungguh tidak punya perasaan apapun terhadapnya. Tidak ada. Sungguh, kalau aku bisa mengejarnya tenang. Kopiku tidak ada gula sama sekali. Sekarang sudah ada. Saat merasa tidak senang, makanlah permen. Seperti ini bagus. Gelas ini adalah sepasang. Jangan beritahu aku bahwa kau ingin bilang rayuan seperti satu gelas untuk selamanya. Ini tidak mempan terhadapku. Ternyata kakak sudah berpikir sejauh itu. Jangan menyentuhku, kau ingin bersamaku selamanya. Turunkan aku. Gu Zhaohe meminta kami tidak peduli siapapun itu. Harus membawa benda ini selama dinas bersamamu. Kebetulan sekali, kau mau membuang sampah ya? Aduh, gawat. Aku tidak membawa kunci. Gawat, pintunya terkunci. Ini... Tunggu sebentar. Aku tidak bisa masuk ke rumahku. Bagaimana kalau kau menampungku satu malam? Awal aku ingin membuangnya. Sudah tidak ada. Kau tidak akan tega membiarkanku tidur di jalanan. Ciling. Semua ini adalah barangku. Kenapa kau membuangnya begitu saja? Kelak selain di kantor, kita berpura-pura tidak kenal saja. Bahkan tidak bisa menjadi teman. Ya? Kenapa begitu? Kecuali kau masih menyukaiku. Kalau tidak suka, kau tidak akan peduli. Terserah kau memikirkannya.
Apakah kau sedang mencari ini? Kau sudah melihat Moments, kan? Jelas-jelas kau peduli kepadaku. Kau memang masih menyukaiku. Bisakah kau memberiku satu kesempatan lagi? Kita berkenalan ulang dan memulai kembali dari awal. Aku bersumpah, aku pasti tidak akan membohongimu lagi. Xia Xiaoqing juga menyukaimu. Mungkin kau bisa mencoba. Berhubungan dengannya atau memulai hubungan dengan orang lain. Kau begitu ingin aku berhubungan dengan orang lain, ya? Lihat ya, hari ini mereka berdua seperti pasangan kekasih saja. Memakai pakaian pasangan dan cukup serasi. Benar. Serasi apanya? Kebetulan sekali. Kenapa aku tak pernah bertemu denganmu di kafe itu? Aku selalu membeli kopi di sana. Mungkin karena kau selalu terlambat. Itu karena kau datang terlalu awal. Baiklah, apa yang kau pesan? Americano. Aku juga Americano. Ini cukup kebetulan. Kalau begitu aku kembali dulu. Baik. Kenapa kau tersenyum? Tinggal 1 menit lagi kau akan terlambat. Inilah situasi bisnis di setiap divisi beberapa waktu terakhir ini. Ada satu hal lagi, saya ingin meminta pendapat kalian. 3 tahun lalu, proyek Yingqiao diberhentikan secara terburu-buru. Karena situasi rumit, rapat Dewan Direksi membatalkan audit internal terhadap proyek ini. Namun menurut saya, Kita seharusnya menghadapi dengan serius kegagalan proyek yang sebelumnya. belajar dari pengalaman itu untuk menghindari pengulangan kesalahan yang sama. Oleh karena itu, saya mengusulkan untuk memulai kembali prosedur audit internal terhadap proyek Yingqiao. Shilling baru bergabung dalam Dewan Direksi dan langsung menemukan masalahnya. Seandainya setiap orang di grup Sanxing memiliki kesadaran seperti ini, melaksanakan dengan baik hak pengawasan kita, aku yakin grup Sanxing pasti bisa berkembang lebih cepat dan lebih baik. Terkait usulan Shilling ini, aku akan menjadi orang pertama yang mengangkat tangan sebagai tanda setuju. Aku setuju. Kenapa harus terburu-buru untuk mengusulkan ulang audit internal? Kala itu Mo Sanxing membuat perusahaan tidak bisa menemukan apapun. Menurutmu, apakah sekarang dia bisa membiarkanmu menemukan masalahnya dengan mudah? Terserahku ingin membuat keputusan apapun. Perlukah kau mengomentariku dengan sikap merendahkan ini? Aku berharap bisa membantumu, namun kondisi sekarang, apakah ini penjelasan diri sendiri, kau katakan? Bu Zhao He tidak sepertimu. Kau memiliki pengaruh kuat di grup Sanxing. Kau jadi wakil presidir sesukamu, juga bisa duduk di kursi rapat Dewan Direksi dengan sesuka hatimu jika kau menginginkannya. Aku berbeda denganmu. Aku mengandalkan diriku sendiri untuk mencapai posisi sekarang. Aku bukan hanya perlu menyanjung orang yang berkuasa, Tapi juga harus menanggung penghinaan. Kau tak bisa memahami. Yu Shilling, apa maksudmu? Apakah bagimu aku adalah orang WG sepenuhnya mengandalkan hubungan hanya karena ibuku adalah Molan? Apakah semua usahaku harus diabaikan? Aku tidak pernah menyangkal usahamu. Jadi tolong jangan menyangkalku. Apa yang terjadi? Siapa yang tahu?
Menurut audit internal, proyek Yingqiao memiliki catatan keuangan yang jelas selama proses operasionalnya. Semua prosedur persetujuannya lengkap. Tidak ditemukan tindakan melanggar hukum atau peraturan. Pemberhentian proyek Yingqiao adalah hasil diskusi dan pemungutan suara yang dilakukan jajaran eksekutif grup Sangsing, pertimbangkan jangka panjang perkembangan grup. Ya, baiklah. Tentu saja ini yang terbaik. Xiling, apakah kau masih punya keraguan? Tidak ada lagi, Pak Mo. Ini jauh lebih cepat dari kubayangkan. Aku harus cari cara dapatkan kontraknya. Sudah aku temukan. Relasi Pak Gu memang sangat luas. Kemarin aku sedang emosi, sehingga perkataanku agak kasar, maaf ya. Buling sungguh realistis. Sudahlah. Setidaknya saat di perusahaan, aku memiliki nilai guna pantas membuat Buling bicara lembut aku. Kita tidak perlu orang asing. Waktunya sudah tidak banyak. Kita harus segera memikirkan cara untuk menghentikan Mo Sansing menandatangani kontrak dengan Lingkang. Ya? Gu Zhaohe. Mungkin kita bisa kembali menjadi teman. Kau tidak nyaman? Ya. Mari ku periksa. Tidak nyaman, bagian mana? Di sini. Ya. Kau putar kepala. Aku sudah tahu. Dalam kontrak perjanjian hak distribusi Tianye yang ditandatangani Mo Sansing Lingkang, tertulis bahwa jika penjualannya misalnya mengalami pertumbuhan cepat dalam kurun 2 tahun, Lingkang dapat menggunakan hak tanpa batas waktu. Ini juga berarti jika melakukan investasi kembali kelak, mereka bisa menjadi pengendali nyata dari grup Sangsing. Mo Sansing seharusnya tidak akan mengambil risiko sebesar ini, kan? Kalau begitu, ya, hanya ada satu kemungkinan Lingkang hanyalah bidak permainan Mo Sansing. Sebelumnya Lingkang dan Xinlan pernah menandatangani kontrak. Aku akan menyelidiki secara detail ada apa saja. Kalau begitu hari ini sampai di sini. Mari pergi bersama. Kau masih belum pergi? Aku sedang menunggu Gu Zhaohe. Aku sudah mengirim pesan kepadamu, tapi kau belum membalasku. Maaf, aku sedang sibuk tadi. Namun, aku buat janji Buling. Tidak apa-apa. Xiaoqing sudah menunggu lama. Kalian mengobrol, aku pergi dulu. Terima kasih, Kak Ling. Bisakah aku mentraktirmu makan nanti? Baiklah.
Cicipilah ini. Kau juga makan? Gu Zhaohe, aku menyukaimu. Bolehkah jadi pacarmu? Aku sudah bilang, aku punya orang yang kusukai. Orang itu Kak Ling, kan? Ya. Sekarang kalian belum bersama saja, aku punya kesempatan. Xiaoqing, sebenarnya memang kau orang yang benar-benar sangat baik. Namun aku hanya menganggapmu sebagai teman. Jangan membuang waktumu pada diriku lagi. Mana bisa menyukai seseorang disebut membuang waktu? Kalau begitu, jika aku suruh kamu lupakan Kak Ling sekarang, apakah kau bersedia? Kau bisa menunggu Kak Ling, aku juga bisa menunggumu. Lagi pula aku punya banyak kesabaran. Selain itu, sebenarnya terkadang perasaan jatuh cinta terjadi dalam sesaat. Siapa tahu suatu saat nanti kau tiba-tiba menyadari kebaikanku, menyadari aku lebih cocok untukmu. Bagus, Bang. Sebenarnya, kau bisa menaruh usahamu lebih banyak dalam pekerjaan. Ini lebih layak dibandingkan menaruhnya pada diriku. Sungguh. Siapa bilang dengan menyukaimu akan mengganggu pekerjaanku? Aku berencana mengajukan mutasi posisi dalam waktu dekat. Mutasi posisi? Kau mau mutasi kemana? Kau jangan salah paham. Ini tak ada hubungannya. Kau suka Kak Ling. Aku hanya merasa mengikuti Kak Ling dan menjadi asisten Kak Ling. Memang membuatku mempelajari banyak hal, tapi pada akhirnya aku tetap hanya seorang asisten. Cara orang lain memperlakukanku juga tergantung kepada Kak Ling. Dia memiliki kekuasaan nyata dan percaya kepadaku. Orang lain memperlakukanku baik. Bagaimana jika suatu hari dia meninggalkan grup Sanxing? Aku berpikir untuk mencoba bekerja di divisi bisnis. Aku ingin melihat apakah aku punya kesempatan yang lebih baik jika meninggalkannya. Kau pasti bisa. Aku percaya dengan kemampuanmu. Kau begini saja. Kelak jika kau membutuhkan bantuanku, katakan saja. Aku akan membantumu semampuku. Oh, sungguh ada. Sekarang kau adalah wakil presidir. Jangan begitu. Mari bersulang, wakil presidir. Apa? Di sini. Berdiri yang baik. Sudah tiba. Gu Zhaohe, terima kasih sudah mengantarku pulang. Tidak masalah. Aku akan mengantarmu ke atas. Sebelah mana sini ya? Selesai berkencan. Kau ingin mendorongku ke sisi Xiaoqing? Bukankah dia suka kamu? Kalian cukup serasi. Itu perkataan jujur. Hah?
Kenapa kau tidak mengerti perasaan hatimu? Aku bersumpah, aku tak akan membohongimu lagi. Maafkan aku ya. Kalau tidak urusan lain, aku sudah mau istirahat. Besok aku mengajak nona besar grup Shinlan untuk bertemu. Kita pergi bersama. Baiklah, kelak kau cukup kirim pesan soal ini. Sesantai itu, ibumu tidak mendesakmu untuk menikah lagi. Bukankah aku datang untuk memberimu informasi? Kekasihmu itu tidak datang bersamamu. Kalian bertengkar. Mungkinkah kau belum berhasil mendekatinya? Apa urusannya denganmu? Mengingat kita sudah berteman lama, sejak kecil aku membantumu hari ini. Kemarilah, biar ku beritahu. Kemarilah cepat, segera. Dia sudah datang. Jangan sembarangan ya. Percaya aku. Halo, aku Yu Shiling. Halo, Kak. Halo. Kau lebih cantik daripada yang kubayangkan. Pantas, dia selalu melarangku untuk bertemu denganmu. Aku rasa dia takut aku emosi setelah bertemu denganmu dan melarang kalian untuk bekerja bersama lagi. Mari kita bahas urusan penting. Ya, aku akan mendengarkanmu. Bu Bian, jangan bercanda lagi. Tolong ibu beritahu semua yang kau ketahui. Baiklah, kalau bukan mengingat kau sangat patuh belakangan ini, aku tidak akan bantu. Dulu Lingkang pernah menandatangani kontrak dengan Shinlan untuk mendapatkan hak pengelolaan Ellie. Zhao He pasti sudah mengonfirmasi hal ini denganmu, kan? Oh, benar. Kemudian aku menyelidiki Lingkang lagi dan menemukan bahwa meskipun Lingkang adalah badan hukum perusahaan, pemegang saham terbesar di perusahaan mereka adalah yang bernama Tang Xiao. Tang Xiao ini tidak memiliki jejak pengelolaan. Tang Xiao. Jadi maksudmu, ya? Tang Xiao ini sepertinya sedang mewakili seseorang untuk memegang saham. Ya. Tang Xiao. Sepertinya aku pernah mendengarnya di suatu tempat. Aku ingat saat masih tinggal di rumah pamanku pada tahun pertama perkuliahan. Suatu malam ada seseorang yang meneleponnya. Orang bernama Tang Xiao. Dia membahas tentang beasiswa Amerika, biaya hidup dan sebagainya. Zhao He, kau memang pintar sekali. Kau memanglah orang yang kusukai. Aku sudah menyelidikinya. Tang Xiao itu lulusan dari Universitas Pennsylvania di Amerika Serikat. Bagaimana waktunya? Apakah sesuai? Menurutmu? Jadi, Mo Sansing sebenarnya adalah pengendali asli. Transaksi antara Lingkang dan grup Sansing kali ini, ya. Jika selama pelaksanaan kontrak, grup Sansing kehilangan hak kendali atas Tianye, Mo Sansing bisa memanfaatkan Tianye untuk investasi ke saham grup Sansing, lalu secara terbuka dan jelas mengalihkan saham Tang Xiao dari namanya. Kalau dia tidak diragukan lagi menjadi pemegang saham terbesar. Zhao He, dari mana kau mempelajari ini? Apakah kau yakin kau adalah seorang siswa atlet? Kau pintar sekali. Nona besar, jangan berulah lagi. Baiklah. Berhubung urusan pentingnya sudah selesai, aku juga merasa sedikit haus. Belikanlah aku jus. Pergilah sekarang. Kau janji? Aku akan pergi. Kau menyukai Gu Zhao He?
Seperti inilah ekspresinya. Kau cemburu? Kau pasti menyukainya. Kalau begitu kenapa kalian tidak bersama tadi? Apa? Bukankah kau hanya sandiwara? Aku mengambil keputusan sendiri. Dia tidak menyetujuinya. Masalahnya dengan pola pikir dan kecerdasan emosionalnya yang seperti pria lurus itu. Aku khawatir dia takkan sadar perasaanmu. Kecerdasan emosional tinggi. Membelanya tanpa sadar. Bocah itu punya kesempatan. Ibuku memang berharap kami berdua bisa menikah, tapi aku tidak punya maksud. Aku pribadi secara tidak langsung saja melarikan diri dari rumah, bahkan takut menikah dan melahirkan anak. Kau tidak perlu khawatir. Aku beritahu diam-diam, kau adalah wanita pertama yang disukainya. Menurut pemahamanku kepadanya, dengan sifat keras kepalanya itu, kau pasti juga yang terakhir. Ini juga tidak pasti, kan? Seiring berjalannya waktu, kau akan melihat hati seseorang. Kau akan tahu setelah waktu berlalu, dia begitu menyukaimu. Berhubung kau juga menyukainya, kenapa kalian tak bersama? Di antara kami berdua, dikit kesalahpahaman. Kalau begitu itu pasti salah dia. Aku akan membantumu untuk memarahinya. Kalian berdua saling menyukai dengan tulus. Kemungkinannya hampir seperti keajaiban. Kenapa tak bisa saling memberi kesempatan? Sekalipun kelak kalian merasa tidak cocok satu sama lain. Ini juga lebih baik daripada ada penyesalan saat ini, kan? Apa yang kalian bicara? Membicarakan tentangmu. Apa yang bisa dibicarakan tentangku? Kami mengumpatmu bersama-sama. Ada apa? Kau mundur saja. Mengapa? Waktu proyek Yingqiao menyebabkan Shu Yiqing menghilang. Aku takut kau mengalami hal yang sama. Aku memeriksa proyek Yingqiao karena itu ada hubungan denganku dan dengan Shu Yiqing. Namun untuk apa kau membuat pamanmu marah? Kau sedang mengkhawatirkanku. Aku serius. Kau sudah tahu Mo Sanxing adalah orang yang seperti apa. Kalau engkau membuatnya tersudut, apapun bisa dia lakukan. Jangan khawatir. Sebenarnya sejak awal aku datang ke grup dan menjadi pegawai magang adalah karena proyek Yingqiao. Ibuku merasa pamanku memindah harta perusahaan, jadi aku pun diutus ke sini. Kau pun mencurigaiku, kan? Maaf. Dulu aku memiliki beberapa kekhawatiran lain. Tidak aku jelaskan kepadamu. Jadi aku harus masuk ke sini, itu bukan hanya karenamu. Namun sekarang, apakah tidak terlalu cepat untuk memperbesar perselisihan ibumu dan Mo Sanxing? Cepat atau lambat tetap harus dihadapi. Apalagi seperti katamu dia adalah pamanku. Kalau kau adalah pacarku, mungkin dia akan sedikit segan dan tidak berani benar-benar melakukan sesuatu kepadamu. Kau duduk ke tempatmu. Berhubung sudah dimulai, kita tidak bisa mundur lagi. Benar kan? Jangan khawatir, kau terlalu tegang. Bagaimana kalau kita keluar? Meredakan ketegangan. Kemajuanmu banyak. Apakah kau diam-diam latihan? Ini tidak perlu latihan. Aku harap kita bisa mempertahankan Tianye, terutama Yeyu. Mengapa? Karena aku ingin kau bisa selalu melihat kalimat itu. Apa saja yang Bian Jingxi katakan kepadamu? Tidak ada hanya mengobrol santai, tidak membicarakanmu.
Aku selalu merasa sikapmu kepadaku sedikit lebih baik. Bukankah kau yang bilang harus saling mengenal lagi dan memulai kembali sebagai teman? Namun, teman adalah teman. Iklan adalah iklan. Kalau begitu, apakah aku boleh mulai mengejarmu lagi dengan dasar pertemanan terlebih dahulu? Kau lebih ingin kembali ke hubungan sebagai orang asing. Kau sudah terima. Akuisisi dengan cara jahat adalah cara yang biasa dilakukan oleh Lingkang. Kalau bisa membuka hal ini sebelum pagi, kita bisa membuat direksi bersama kita untuk menolak pemungutan suara. Bagaimana menurutmu? Proses akuisisi juga dilakukan dengan cara biasa, tidak termasuk akuisisi dengan cara jahat. Selain asalkan Mo Sansing menyangkal, kita sama sekali tidak punya bukti nyata untuk disampaikan. Dia adalah penerima manfaat sesungguhnya di balik Lingkang. Sepertinya kau mendapatkan cara ya? Iya. Strategi bantu pihak kesulitan. Kita harus mencari perusahaan pihak ketiga untuk bersama-sama melawan Lingkang untuk mendapatkan hak mengelola Tianhe. Sampai Lingkang menyerah untuk melakukan akuisisi. Bagaimana kalau persaingan akuisisi berhasil? Tidak akan... Coba kau pikirkan ya, asalkan perusahaan pihak ketiga yang mengakuisisi mengelola Tianhe, bukan perusahaan yang dikendalikan oleh Mo Sansing. Bagi Mo Sansing, bisnis ini tidak ada artinya. Momentum Tianhe sekarang sangat kuat. Mo Sansing tidak mungkin melepasnya dengan mudah. Kalau begitu, kemana kita akan mencari orang yang bisa menyelamatkannya? Coba kau pikirkan lagi baik-baik. Ada satu orang yang cocok. Aku tidak salah tebak, kan? Bukannya ada yang mau kau bicarakan? Kemarilah, katakan. Kalau sudah selesai bicara, kita sama-sama minum segelas. Apa? Kau ingin aku merebut hak mengelola Tianhe dari Lingkang? Benar. Apakah kalian merasa mampu melakukan hal sebesar itu? Apalagi melakukannya dengan grup Shinlan ibuku. Jika kau tidak bisa mengatasi hal itu, tidak ada orang lain lagi yang bisa. Apabila gagal sedikit, jika ibuku tahu, ibuku akan membunuhku. Lebih baik kalian mengikatku saja. Bantulah kami untuk kali ini saja. Mengatasi soal ibu kita yang mendesakmu menikah. Sepakat. Bagaimana kita mengatasinya? Ditemukan di mana tadi? Bagaimana jika kau pulang dulu? Tidak bisa... Kejanggalan dan celah, kerjasama Mo Sansing dan Lingkang, dan kondisi merugikan dalam akuisisi harus segera ditemukan. Jika besok Bian Jingxi tidak muncul, setidaknya kita bisa mendapatkan cara lain untuk menghentikannya. Namun sekarang, kau memang sudah... Aku akan cuci muka supaya lebih segar.
takut? Ini aku. Ayo kita keluar. Siapa itu? Gu Zhaohe. Pak Gu Buyu. Ada apa? Sepertinya korsleting berangkas tidak bisa dibuka. Apakah ini disengaja? Sulit untuk dipastikan. Apa-apa, Pak Gu Buyu. Bagaimana jika kalian pulang dulu? Sepertinya tidak bisa diperbaiki hari ini. Baiklah. Ayo kita pulang. Jalan lewat sini. Saya akan menerangi jalan untuk Anda. Ya. Bagaimana jika kau istirahat dulu? Akan kembali memeriksa. Tidak sempat. Waktu tak menunggu. Pak Mo semalam, Buling dan Tuan Muda Gu memeriksa banyak data di ruang arsip. Semua terkait projek yang kita kerjakan bersama Pak Ling selama bertahun-tahun. Lalu, aku mematikan saklar listriknya agar mereka berhenti memeriksanya. Apakah kau takut mereka tidak tahu sedang diawasi? Apa yang harus aku? Mereka hanya memeriksa data, kan? Kau biarkan mereka memeriksanya. Hari ini acara penandatanganan. Jika mereka memeriksanya semalam suntuk, memangnya kita jadi tidak bisa menandatangani kesepakatan hari ini.